pendampingan 3 kita ini masih terkait tentang pendampingan kedua kita, di mana pendampingan 2 saya sudah memberikan umpan balik ya, memberikan tas yang harus diisi oleh kepala sekolah tentang umpan balik, bukan hanya kepala sekolah tapi juga rekan sejawat dan siswa. Nah, pertanyaannya adalah itu kan sudah menginput ya umpan balik SDLMS. Nah, bagaimana hasil feedback 360 derajat tersebut dan assessment mandiri tentang kompetensi guru penggerak? Apa sih yang kurang baik yang perlu Ibu tingkatkan menurut responden kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa? Ya Ibu, terima kasih Bu Ya. sebelumnya. Terima kasih juga Ibu sudah datang kemari untuk melakukan pendampingan individu 3. Jadi Bu, untuk yang dari hasil feedback kemarin yang mungkin dikatakan sebagai yang kurang itu untuk mengembangkan diri dan orang lain, yaitu pada poin di mana saya kurang membuat catatan atau menanyakan kepada rekan sejawat, seperti itu, menanyakan kepada rekan sejawat tentang hasil praktik baik saya di sekolah, kemudian di kelas untuk melihat rekan sejawat untuk melihat praktik pembelajaran saya dalam kelas gitu. Jadi saya memang jarang gitu untuk mengajak rekan sejawat untuk melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, seperti itu Bu. Jadi seperti rekan sejawat untuk memberikan refleksi atas apa yang saya lakukan itu kurang, seperti itu jadinya. Jadi mungkin komunikasi seperti yang Ibu bilang pada pendampingan 2 kemarin, mungkin saya perlu berkomunikasi lebih jauh dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah, seperti itu Bu. Jadi kompetensinya itu mengembangkan diri dan orang lain, dan Ibu belum pernah ya mengajak rekan sejawat datang ke kelas, kemudian menilai proses pembelajaran Ibu di kelas dan meminta masukan kepada mereka. Itu yang kurang. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Ibu mengetahui kekurangan Ibu perbaiki ke depan. Siap Bu. Nah, setelah Ibu tahu ini kekurangan Ibu, seperti tadi Ibu mengatakan sepertinya saya harus berkomunikasi lebih intens lagi. Selain itu apa yang rencana? Ya, rencana kedepannya Bu, memang saya ya harus mau tidak mau memang harus mengajak gitu rekan sejawat untuk melihat ke kelas gitu kan, di waktu yang luang dari rekan sejawat untuk melihat bagaimana sih proses pembelajaran saya gitu kan di kelas. Jadi dengan rekan sejawat melihat itu secara langsung, jadi mereka bisa langsung memberi observasi, memberikan refleksinya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena selama ini saya hanya memperlihatkan dalam bentuk video seperti itu Bu. Jadi rekan sejawat hanya melihat dari video yang sudah saya buat gitu, dan saya unggah di YouTube, kemudian saya share di grup WhatsApp terkait kegiatan pembelajaran saya di kelas. Seperti itu saja, hanya terbatas seperti itu, tidak pernah mengajak rekan sejawat ke dalam kelas gitu. Jadi mungkin kedepannya ya saya mengajak gitu Bu. Luar biasa, semoga berhasil itu ya, dan ada perubahan. Nah, kemudian Ibu sudah mempelajari modul 22 ya Bu. Nah, apa yang sudah dipelajari di modul 22 itu? Di modul 22 itu Bu adanya KSE ya Bu ya. Dimana di situ kita adanya kompetensi sosial emosional, yaitu dengan tujuan itu untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan gitu, nyaman. Jadi anak-anak juga dapat meningkatkan kompetensi siswa gitu, juga gurunya juga. Jadi terciptalah suatu iklim belajar yang nyaman, aman, baru menyenangkan buat anak, seperti itu Bu, dengan adanya KSE ini gitu. Apakah KSE ini sudah diterapkan Bu? Sudah Bu, sudah saya terapkan ya. Seperti apa itu? Ya seperti kita membuka pembelajaran Bu dengan hangat, menyapa siswa dengan hangat, dengan memberikan ice breaking gitu, tepuk semangat, kemudian kita memberikan ice breaking lainnya dengan yang lebih menarik. Kemudian saya juga melakukan dengan cara membuat kelompok-kelompok siswa, jadi mereka berkolaborasi Bu, mereka belajar bagaimana cara berkolaborasi dengan siswa, kemudian mereka menjadi pemimpin juga dia dengan cara mereka
melakukan presentase ke depan kelas gitu kan, mereka menunjukkan bahwa mereka itu pemimpin juga gitu Bu di kelas gitu. Itu Bu. Jadi KSC ini itu yang pertama Ibu lakukan adalah kesadaran diri Ya, kesadaran diri. Ibu menanyakan bagaimana kabar mereka. Ya kadang itu yang selalu kita lupakan ya. Iya Bu, Tentang betul. menanyakan kabar, perasaan mereka itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian terkadang kita menganggap bahwasannya anak-anak ini ketika mereka membuat sebuah kelompok, kita menganggap mereka tidak mampu menjadi pemimpin saat itu. Padahal di dalam kelompok tersebut setelah berdiskusi mereka tuh sudah kita kita bisa menghasilkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Jadi KSE yang berrelasi dan bertanggung jawab. Ya, jadi 2 poin itu yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Luar biasa, mantap sekali. Mudah-mudahan nanti KSE seperti KSE berempati ya, seperti yang sudah ya saya lihat kemarin itu waktu pendampingan kedua, ini karakter anak untuk bersosial di luar sana sudah ya, seperti mungkin udah sudah mengajak anak untuk menyumbang ya, hari Jumat sudah ada KSE-nya itu udah tempatnya sudah ada ya. Oke, luar biasa Ibu. Semoga KSE yang sudah dipelajari di modul 22 ini terrealisasi lebih baik lagi. Oke, Bu Elvina, setelah saya lihat RPP Ibu sudah baik, sudah bagus ya. Namun ada beberapa yang harus ada penambahan, seperti contoh seperti ini. Ketika kita masuk ke kelas, kita harus melakukan yang namanya assessment diagnostik. Ini belum terlihat di RPP itu. Ya, Ibu harus kotak-kotakan sesuai dengan minat si anak, ya, kemampuannya kemana, ke arahnya kemana, apakah visual, audiovisual atau kinestetik. Nah ini yang Ibu harus cantumkan pertama kali sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua yang saya lihat di sini, sumber belajar Ibu tuh sudah Ibu letakkan, tetapi sumber belajar yang Ibu letakkan tuh di akhir. Iya benar Bu. Iya, seharusnya kan di sini setelah model pendekatan gitu di pembelajaran, di bawahnya ini Ibu buat sumber belajarnya dari mana. Jadi kita paham, Ibu melihat materi ini sumber-sumber apa yang Ibu gunakan. Langsung ketahuan ya Bu ya. Ketahuan. Nah, setelah itu Ibu kan sudah mempelajari yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin Ibu lupa kali ya. Di dalam pendahuluan Ibu harus buat kesepakatan kelas ya. Setelah itu melakukan yang namanya tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, maka supaya kelas itu nyaman, gunakanlah atau lakukanlah yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kita ulangi saja kesepakatan kelas yang sudah pernah Ibu lakukan di kelas. Kita review kembali, kita ingatkan kembali. Nah, kemudian pada kegiatan inti itu belum terlihat mana proses kontennya, mana proses ininya, produknya, dan lain sebagainya. Ada 3 ya, konten, proses, produk. Ini belum Ibu letakkan. Makanya saya bingung mana termasuk di konten, proses, dan produk ya. Setelah itu yang ketiga adalah KSE-nya. Di mana Ibu letakkan? Mungkin pada saat pendahuluan Ibu di sini letakkan ice breaking. Maka KSE yang Ibu buat adalah seharusnya apa yang KSE breaking? KSE empati apa? KSE apa? Kesadaran diri ya. Ibu letakkan di sini. Jadi Ibu membangkitkan, memotivasi siswa dengan melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk semangat dalam kurung KSE kesadaran diri. Ya. Setelah itu saya lihat Ibu membentuk kelompok. Artinya kelompok ini kan mereka presentasi ya, mempertanggungjawabkan hasil kelompok mereka. Nah, di dalam hal tersebut Ibu bisa lakukan namanya KSE apa? Berrelasi dan bertanggung jawab. Ibu belum ada tampilkan. Oh berarti Bu, ini untuk KSE-nya harus ditampilkan di belakang, dibuat di kotak di dalam kurung ya? Dalam kurungnya ya. Itu dia. Nah, setelah itu soal tentang penilaian, pengetahuan sikap dan keterampilan itu sudah baik saya lihat, dan penutupnya saya suka sekali Ibu nggak pernah lupa yang namanya refleksi. Apapun kegiatan kita jangan lupakan untuk refleksi, karena dari refleksi kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Ya Bu,
mudah-mudahan nanti pada pendampingan keempat saya lakukan observasi selama 2 jam di kelas. Nah, sintak pembelajaran ibu sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi KSI ini berjalan. Terima kasih, semoga sukses, mantap sekali. Terima kasih ya Bu.